Di zaman modern seperti sekarang, penyakit kanker merupakan salah satu penyakit paling mematikan. Kanker bertanggung jawab untuk sekitar 25% dari seluruh kematian. Dari jenisnya, terdapat beberapa kanker, seperti kanker hati, kanker paru, kanker payudara, kanker darah atau leukemia, kanker kulit, dan lain sebagainya. Sayangnya, masih ada beberapa pemahaman keliru yang beredar seputar penyakit kanker. Sebagian menganggap penyakit ini sangat menakutkan. Benarkah demikian? Inilah fakta dan mitos tentang penyakit kanker. Kanker dikenal sebagai penyakit masyarakat modern. Gaya hidup yang serba instan dan semakin luasnya penggunaan bahan-bahan kimia membuat penyakit kanker menjamur hingga menjelma menjadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Namun benarkah kanker adalah penyakit era modern? Faktanya, kanker sudah ada sejak lama. Hanya saja pada masa lampau tidak dikenal istilah kanker. Beberapa ilmuwan Mesir dan Yunani pernah mendeskripsikan beberapa penyakit yang ciri-cirinya serupa dengan kanker. Fakta ini semakin diperkuat ketika seorang ilmuwan bernama Michael Binder menemukan kerangka tulang manusia berusia 3.200 tahun yang menderita penyakit kanker. Tulang belulang ini diperkirakan milik seorang pria berusia antara 25 hingga 35 tahun. Dalam tulang tersebut ditemukan bukti metastasis penyakit kanker jinak yang menghinggapi beberapa organ sekaligus. Metastasis adalah proses ketika sel kanker melepaskan diri dari induknya dan menyebar ke organ tubuh lain melalui pembuluh darah. Belum dapat dipastikan bahwa kanker penyebab kematian manusia pemilik kerangka tersebut. Namun jejak kanker pada korban ditemukan di tulang selangka, tulang belikat, tulang leher, lengan, tulang rusuk, dan tulang pinggul. Ada anggapan yang menyatakan bahwa kanker adalah penyakit menular. Benarkah demikian? Faktanya, anggapan itu salah. Meskipun mematikan, penyakit kanker tidak bersifat menular. Bahkan jika ibu hamil mengidap penyakit kanker, anak yang ada di dalam kandungannya akan aman dan tidak tertular kanker dari ibunya. Kemampuan sel kanker menyebar ke seluruh tubuh penderita kanker sangat cepat dan tidak terkendali. Namun penyebaran ini hanya terjadi dalam tubuh penderita. Kanker tidak bisa berpindah ke tubuh orang lain sekalipun itu kanker kulit. Jadi jangan takut jika bersentuhan dengan penderita kanker kulit. Akan tetapi ada kasus tertentu yang memungkinkan kanker berpindah dari tubuh penderita ke tubuh yang sehat, yaitu dengan transplantasi organ tubuh. Jika organ yang didonorkan mengandung sel kanker, maka besar kemungkinan penerima organ akan menderita penyakit kanker yang sama. Kemungkinan hal ini hanya 2 kasus per 10.000 transplantasi. Tentunya tim medis juga akan memeriksa terlebih dahulu keadaan organ yang akan ditransplantasi sebelum memindahkannya ke tubuh penerima organ. Sebagian besar penderita penyakit kanker mengalami kerontokan pada rambutnya. Keadaan ini menimbulkan persepsi bahwa kanker menyebabkan rambut rontok. Pemahaman ini ternyata keliru. Yang menyebabkan rambut rontok bukanlah sel kankernya, tetapi pengobatan atau terapi yang dipakai untuk menyembuhkan kanker adalah biang keladi dari penyebab rambut rontok. Pengobatan kanker yang umum digunakan adalah kemoterapi. Tujuannya adalah untuk memodifikasi sel-sel kanker sehingga tidak lagi tumbuh tak terkendali. Sayangnya pada saat kemoterapi, seluruh sel tubuh termasuk sel normal yang sehat juga terkena dampak modifikasi tersebut. Ketika kemoterapi, sel rambut juga termodifikasi sehingga membuatnya menjadi rontok. Namun sel rambut tidak seperti sel kanker yang akan mati jika sudah dimodifikasi oleh kemoterapi. Setelah kemoterapi selesai, sel rambut akan memulihkan diri seperti sebelumnya. Rambut penderita kanker akan kembali tumbuh pada minggu ke-4 hingga ke-6 setelah sesi kemoterapi berakhir. Menurut
diketahui, faktor penyebab kanker adalah mutasi atau kerusakan genetik dalam tubuh manusia. Kerusakan genetik ini bisa berasal dari faktor eksternal seperti sinar radiasi matahari, polusi, asap rokok, asupan makanan, dan gaya hidup. Selain faktor eksternal, kerusakan genetik juga bisa didapat dari pewarisan gen yang rusak sejak lahir. Tidak semua kanker bersifat mewariskan. Berdasarkan penelitian yang melibatkan 8 juta orang beserta orang tuanya, ada beberapa jenis kanker yang dapat diturunkan dari orang tuanya kepada anaknya. Antara lain kanker kulit, kanker paru-paru, kanker payudara, kanker prostat, kanker kandung kemih, dan kanker kolon. Selebihnya disebabkan oleh faktor eksternal. Namun jumlah kanker yang bersifat diturunkan sangat jarang terjadi. Kita bisa mengetahui apakah dalam satu keluarga terdapat penyakit kanker yang bersifat menurun dengan mengetahui umur penderita saat divonis kanker dan jumlah anggota keluarga yang terkena kanker. Kanker umumnya ditemukan pada usia di atas 60 tahun, karena pada umur tersebut akumulasi paparan lingkungan dan metabolisme radikal bebas sudah bertumpuk dan menimbulkan kerusakan gen. Jika dalam keluarga besar ditemukan beberapa anggota keluarga yang terdiagnosa kanker di bawah usia 50 tahun, maka ada kemungkinan dalam keluarga tersebut terdapat pewarisan gen yang sudah rusak. Bagaimana rasanya jika Anda ketinggalan ponsel? Mungkin saat itu menjadi hari paling membuat Anda tidak tenang. Zaman sekarang, ponsel menjadi salah satu barang yang tidak pernah jauh dari manusia. Setiap saat, dimanapun, ponsel selalu setia di tangan pemiliknya. Tetapi ada beberapa orang yang takut terhadap ponsel, karena radiasinya dinilai bisa menyebabkan kanker. Rupanya, anggapan ini bukan mitos belaka. Tanpa sadar, kedekatan kita terhadap ponsel juga bisa membahayakan diri kita. Sebuah panel ilmuwan terkemuka mengungkapkan radiasi telepon seluler bisa menjadi agen penyebab kanker otak. Dari hasil penelitian, paparan radiasi ponsel saat digunakan untuk menelpon bisa memicu kanker otak. Dampak radiasi ponsel ini memang bersifat jangka panjang, karena tidak secara langsung merusak DNA dalam tubuh kita. Tetapi ada baiknya kita mengurangi peluang paparan radiasi tersebut masuk ke dalam otak kita. Gunakan headset pada saat menelpon. Jika tidur, jangan gunakan ponsel sebagai alarm untuk membangunkan tidur. Jauhkan ponsel dari kepala Anda atau lebih baik menonaktifkan ponsel selama kita tidur agar tidur kita lebih berkualitas. Bagaimana kisah pendaki Australia yang dibuntuti oleh sosok hantu bunuh diri? Bagaimana nasib si pendaki? Lalu bagaimana kisah perempuan yang dibuntuti dan diteror oleh sosok almarhum sang kakak? Saksikan kisahnya hanya di On The Spot.